Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, wa la dzikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Para hadirin kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Yang pertama sekali, mari sama-sama kita mengucapkan puji bertasyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat dan kurnia-Nya kepada kita bersama hingga pada kesempatan yang berkah ini, pada pagi yang berkah ini, Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk melaksanakan salah satu daripada ibadah sunnah, yaitu salat hari raya Idul Fitri. Kemudian selawat bernada salam, mari sama-sama kita sanjung-sajikan kepada pangkuan revolusi Islam, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kepada al-sahabat beliau sekalian. Rahmat dan sejahtera kepada ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, begitu juga kepada ulama yang mu'tabar, ulama salaf dan ulama khalaf, di mana oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu sirajan munira, artinya lampu penerangan bagi mereka-mereka itu yang dilanda dalam keadaan kejahilan bil makna bodoh. Dengan adanya urung saleh, dengan urung mali di lingkungan gedang ataupun di desa kita Nyoklang Awi, kitanya merasa syukur alhamdulillah. Karena kenapa?
dengan Nahrul Alim, itulah merupakan salah satu daripada perisai yang bahwa segala pemahaman-pemahaman yang menentang dengan sunnah mungkin akan dileraikan oleh para ulama. Jadi khususnya bagi kita, bagi para jamaah yang dirahmati Allah, cintailah kepada mereka itu orang alim, sayanglah mereka itu, sayanglah kita kepada orang alim, karena dengan salah satu daripada sayang dan cinta kita kepada orang alim, di mana salah satu daripada awal kita utama oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surganya Allah. Dalam satu riwayat pernah disampaikan, seketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat Jibril, artinya meninggal salah siro daripada manusia. Apa kata Allah pada saat itu? Wahai Jibril, pergi olehmu kepada pemuda itu dan kamu lihat seberapa besar amal kebajikan yang pernah dikerjakannya seketika hidup di dunia. Rupanya pada saat itu Jibril turun dan mempelajari apa segala bentuk kebajikan yang pernah dikerjakan oleh pemuda itu. Rupanya seketika Jibril menelusuri bahkan mempelajari, akhirnya dibawakan satu bentuk berita kepada Allah. Ya Allah, rupanya si fulan dan si fulin, ya Allah, tidak ada sekecil apapun amalan yang dikerjakan seketika hidup di bumi. Kalau begitu Jibril, periksa lagi olehmu, pernahkah di dalam hatinya ataupun di dalam sudurnya dia itu mencintai orang saleh? Rupanya pun pada saat itu Jibril turun dan mempelajari. Apa kata Jibril pada saat itu? Ya Allah, rupanya si fulan dan si fulin, ya Allah, tidak ada dalam kalbunya mencintai yang namanya orang saleh, ya. Kalau begitu, periksa lagi olehmu, wahai Jibril, pernahkah dia itu bergaul dengan orang saleh? Pernahkah dia itu bergaul dengan orang-orang yang pernah mencintai yang namanya orang saleh? Apa kata Jibril pada saat itu? Ya Allah, rupanya si fulan dan si fulin itu, ya Allah, pernah bergaul dengan orang-orang yang pernah mencintai yang namanya orang saleh. Kalau begitu, masukkan dia ke dalam surga. Maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah, orang saleh, orang alim yang di dalam lingkungan kita selalu kita mencintai, bahkan mendoakan kita kepada mereka itu dengan doa-doa yang baik. Kemudian selawat bernada salam, mari sama-sama mensanjung sajikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada sahabat beliau sekalian. Kata tanzim wa ikraman al-ihtiram kepada masjid, panitia masjid, badan kemakmuran masjid. Kemudian kata-kata tanzim juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, dan kepada seluruh para jamaah, baik daripada kaum ayah dan kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-A'la, mungkin ayatnya menyebabkan kita nanti. Setiap mukhatib, lebih-lebih Pak Raya Idul Fitri, selalu ayat itu yang dikomentarkan. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Artinya, berbahagialah daripada orang-orang yang suci. Apa maksud daripada orang yang suci? Tafsir Imam Ibnu Abbas, makna daripada suci adalah mereka itu kemurnian daripada iman dan ketauhidannya justru kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak dikotori daripada imannya dengan berbagai macam pemahaman, tapi imannya selalu kokoh di dalam hatinya. Yang berbahagia. Pada sebulan yang lalu, katanya kalau terlewati yang namanya bulan suci Ramadan, adalah bulan yang lebih, bulan keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita mau menerima daripada puasa Ramadan itu? Itu dikarenakan karena nagoresan iman dalam hati kita. Tapi kalaupun kan karena dengan iman, justru kita nyonya anak hati untuk melaksanakan puasa. Apalagi
lagi katanya tunduk mulai daripada fajar hingga terbenamnya matahari. Anak ilham tunduk katanya mulai daripada fajar sadek sampai terbenamnya matahari. Tetapi karena berbicara masalah iman katanya udah terima. Makanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang diberi Allah kepada diri mukmin dua macam. Yang pertama adalah nikmat iman. Iman yang dengan nikmat iman perkara sesuatu benda yang tidak bisa dinalar dengan panca indera kita. Artinya apa? Katanya percaya kepada Allah cuma dalam hati dan akan dengan mata katanya tidak mampu mereka itu melihat yang bahwa keresan iman dalam jiwa itu. Percaya katanya kepada Allah kiamat yang teguh antara bainahu wa bainallah. Percaya katanya kepada alam kubur. Itu bahagia daripada iman. Tapi coba kita lihat di luar sana, mereka itu tidak percaya kepada alam kubur, mereka itu tidak percaya kepada alam barzakh, mereka itu tidak percaya kepada datangnya malaikat munkar dan nakir seketika kita terkujurkan di alam barzakh. Tidak, mereka itu percaya, bahkan menganggap yang bahwa itulah merupakan salah satu daripada bentuk dongeng. Karena dong pernah bertanya lalu bapak media, orang percaya kepada pura kiamat dihakimi oleh sebahagian mereka itu adalah merupakan salah satu daripada bentuk dongeng. Tetapi bagi kita yang orang mukmin tetap kita percaya, pakar, karena itu bahagian daripada kenikmatan iman. Yang kedua nikmat Islam. Iman yang dengan nikmat Islam. Perkara yang bisa dilihat dengan panca indrawi kita. Artinya hadir kita ke masjid untuk melaksanakan salah satu ibadah. Maghrib misalnya, itu Islam. Mau katanya untuk membayar yang namanya zakat fitrah pada bulan yang lalu, itu bahagian daripada keislaman. Salat katanya 2 rakaat pada hari raya Idul Fitri, itu bahagian daripada Islam. Maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah, dua nikmat itu selalu kita jaga dengan sebaik-baik mungkin. Tetapi sebahagian mereka itu kadang-kadang dua nikmatnya mau mereka itu meninggalkan kenikmatan itu karena dasari dengan daripada bentuk buruknya adalah karena kebesaran. Kalau namanya bahkan sebahagian mereka itu mau meninggalkan yang namanya agama, bahkan mau untuk meninggalkan yang namanya keislaman itu, bahkan karena perut kadu, menyekan karena perut kadu, justru mereka itu tidak akan meninggalkan iman dan kepercayaannya kepada Allah. Hebat katanya, tak pelihara iman tanya dan keislaman. Walaupun kadang-kadang rezeki yang diberi Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya sederhana, tetapi mencari rezeki katanya jai. Apapun yang kita butuhkan ada. Yang tidak terlalu hebat dibandingkan dengan mereka-mereka itu yang hidup daripada keterbatasan daripada harta, tetapi mampu untuk memperjuangkan daripada bentuk akidah dan agama di dalam hati sanubarinya. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebahagian mufassirin memahami daripada makna iman dengan makna tasdik. Ada juga sebahagian mufassirin yang lain memahami iman itu dengan makna amal. Kipan makna amal termasuk salah satu daripada aulia Allah yang namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Apa kata beliau? Keimanan seseorang itu bersifat dengan amal napun macam. Keimanan seseorang itu bersifat dengan amal napun macam. Orangnya ada yang namanya iman seseorang itu bersifat dengan amal, sifatnya naik turun. Tentang masalah ketaatan katanya kepada Allah, kadang-kadang jiid pada tingkatan yang tinggi, kadang-kadang gidren pada tingkat yang rendah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menampakkan salah satu sifat kekuasaannya. Kejadian tsunami Banda Aceh menyatakan yang baru mumin tohana temakut. Mereka itu serentak menjawab yang bahwa lun cukup yo kepada Allah. Bahkan dia mati. Bakwatnya katanya sajadah kita tidak mau untuk meninggalkannya. Ana dengar-dengar.
Sembahyang 5 waktu disiplin. Bila berlain kudu lampu qabliyah ba'diyah. Duha, malam harinya bangun salat tahajud. Nyan keimanan yang dimiliki oleh gedanya orang. Batai kepelahe sifat kekuasaan Allah gedanya taat. Seketika sifat kekuasaan Allahnya tidak dinampakkan bagi gedanya, nyan amalan gedanya mulai pudar. Kadang-kadang seketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, si adik. Tapi menyeberangkan dalam puasa, azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata dong. Berlalu puasa, iman kita mulai mundur. Amal saleh katanya kamu mulai mundur. Nyan keimanan yang dimiliki bagi gedanya mandumronya. Takui ataupun hana takui, tetapi sifatnya demikian. Yang kedua, iman itu sifatnya dia itu naik selalu pada volume yang paling sangat tinggi. Hantam pernah hidrun. Nyan keimanan yang dimiliki oleh mereka itu para anbiya wal mursalin. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu daripada ahli surga, tetapi amaliyah yang dikerjakan oleh Nabi tidak pernah mencapai daripada tingkat kemunduran. Bahkan kadang-kadang di dalam satu riwayat disampaikan yang bahwa sampai berdarah bahkan bengkak daripada kakinya. Yang kana jamil Allah. Keimanan bersifat dengan amal, Nabi hendak pernah mundur. Pada kaki jamin bedanya katanya. Buh surga, buh neraka, nah itu pun. Ada menang semua yang katanya mandang sitna kemunduran. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, iman itu sifatnya tidak pernah naik dan tidak pernah turun. Hantam pernah pada level yang tinggi, hantam pernah hidran pada tingkat yang sungguh sangat ke bawah sekali tidak. Itulah merupakan iman yang dimiliki oleh para malaikat. Seketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Jibril, kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujud menurut. Anak katanya, engkau sujud ya Allah. Sedangkan Adamnya diciptakan daripada min salsalil masnun, daripada tanah yang berbau ya Allah. Sedangkan kamu diciptakan daripada nur ya Allah. Tidak layak dan sepatutnya kami untuk sujud dan bahkan menyembah kepada mereka itu Adam, kepada Nabi Allah Adam. Tetapi para malaikat tidak pernah bertanya. Usjudu li Adam, sujud. Bahkan mulai daripada penciptaan langit dan bumi sampai menjelang yang namanya kiamat tidak pernah membantah daripada aturan Allah. Kemudian yang kedua, ada yang namanya iman itu makin lama makin turun saja. Iman katanya, kan iman katanya. Ada yang namanya iman mungkin jidrun sampai jadi hantam pernah ye. Nyan iman yang dimiliki daripada orang munafik. Dalam pribadi katanya orang mukmin sifat kemunafikannya. Azan berkumandang Allahu Akbar tiada. Kalau azan, kalau sembahyang maghrib berjamaah sampai ganya hana sembahyang. Mengatakan yang bahwa kami beriman kepada Allah, kami menerima segala bentuk risalah yang dibawakan oleh Nabi, tapi buatkan lagi haba lagi buat. Maka oleh karena demikian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, berbahagialah daripada mereka-mereka itu orang yang suci. Artinya apa? Kemurnian daripada ketauhidan di dalam hatinya tumbuh dan berkembang, bahkan membara di dalam tubuhnya. Wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dan seketika disebutkan yang namanya nama Allah, fa shalla, mendondong untuk menuju namanya taat dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah dengar nama-nama Allah sebutan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang terbuat dari umat. Kalimat thayyibah, kalimat tauhid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesibuk apapun kita datang bertanya tak apa. Kita kalau orang di Arab, orang pun nak kalau nak, mata orangnya gitu. Seketika azan berkumandang, tutup kedai, hidup kedai, langsung dipalang. Cuma
berbeda dengan katanya orang. Azam berkumandang naudul wadol hedon. Tapi ada dong betul di bawah di order. Pasti katanya kan keimanan katanya kepada Allah mulai mudah. Seakan-akan keberkahan yang diberi Allah Subhanahu wa taala dengan legonya. Tetapi yang pada prinsip dasarnya adalah seketika Adam berkumandang bagaimana katanya untuk kita tinggalkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan kita yang menghambat daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Uranya adalah merupakan uro raya Idul Fitri. Uro katanya kembali kepada fitrah. Maka kadang-kadang di dalam katanya memahami yang namanya hari raya Idul Fitrinya berbeda-beda. Apa kata sebahagian? Laisal 'ida liman lahu labisal jadid, walakinnal 'ida liman lahu ghufraz dzunub. Uro raya berdagang dengan uro raya Idul Fitri kelah mereka itu yang memakai pakaian dengan pakaian serba baru. Yang salah memahami konsep pemikirannya. Di pangkal raya menyok jauh aja. Tapi mana anjir, jet umum, pasang gorden baru, nyobrokon gorden dok, pangkal raya karang gorden. Kehancur, boleh. Nah kadang-kadang yang kita mau baru, ini di pancaranya itu murahnya benar. Ampulai itu nak gantingan baru, susah begitu dia menjadi. Dia salah memahami daripada makna raya Idul Fitri. Tapi kata Nabi, makna daripada raya Idul Fitri adalah hari di mana Walasinnal 'ida liman lahu ghufraz dzunub, tapi makna daripada hakikat raya adalah mereka itu kembali kepada fitrah Allah. Kembali mereka itu diatur ampunan dosa. Pada bulan yang lalu kalian sudah berjuang melawan yang namanya hawa nafsu. Perjuangan ataupun musuh yang katanya berperang itu kan musuh biasa. Musuh yang katanya lawan sifat ibna itu yang memandang jauh-jauh GLM kamu, pasokannya kuning, tembak, apa tetapi menurutnya musuh yang kita lawan, yang musuhnya kayak luar dan tubuh, lang tubuh udahnya Tapi alhamdulillah, dengan katanya lawan yang namanya musuh bukan dengan nafsu, hingga katanya kembali kepada muttaqin. Ataupun pada tingkat muttaqin, mudah-mudahan katanya kembali kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi muttaqin yang nuril Allah di dalam pribadi katanya kita jaga dengan sebaik mungkin. Ramadan tak ibadat, cukup antusias, yakin katanya berlalu daripada Ramadan guna peningkatan background. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah. Seketika memasuki yang namanya Yaumul Aid. Nah, padung-padung amalan yang mesti ataupun labuda tidak boleh tidak bil makna katanya mesti harus dilakukan ibadah. Untuk tafarai hari raya Idul Fitri. Nukukah oleh Nabi dalam satu hadis. Apa kata beliau? Itahidu yaumul fitri fi shadaqah. Sungguh-sungguh olehmu pada hari raya Idul Fitri, yaitu dengan kamu bersedekah. Timoh bertanya, hai tunggu, kepegi mu sungguh-sungguh katanya dengan sedekah. Pakahan dengan ibadah yang lain. Rupanya dalam ayat lain pun kita pernah tadinya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa saddaqa wa akum minas salihin. Tempohkan olehmu kematianku sebentar saja. Jadi urung yang mati, yang akan dari nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala sangat butuh untuk kematiannya diundurkan. Fasaddaqa, maka pada saat itu kami ya Allah akan bersedekah. Dalam ayat yang lain diiringi dengan sedekah.
pada hari raya Idul Fitri, bengong-bengong katanya dengan sedekah. Kuda hikmah. Tafsir Imam Ibnu Qayyim. Salah satu daripada perkara waktu katanya mati bujur kaku nepama katanya dalam warta diiringi dengan sedekah mudah katanya mati dalam iman. Yang ditafsir oleh para ulama. Akan diiringi dengan sedekah. Pura raya akan diiringi dengan sedekah. Karena mudah mati katanya dalam iman. Artinya mati katanya dengan membawa iman Islam tauhid dan ma'rifah kepada Allah. Kemudian dijawablah dengan bersedekah. Di mana kuburan yang kita tempati itu sifatnya dhulmatun, gelap gulita. Support. Tetapi seketika katanya udah membiasakan diri untuk selalu dalam keadaan bersedekah, kuburan yang sifatnya dhulmatun, Allah Subhanahu wa taala akan disinari kubur katanya dengan sinar dalam keadaan terang benderang. Yang hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua dengan sedekah. Kuburan yang katanya tempati sifatnya dhaifun. Bermakna pun sempit. Dumna ukuran sempit, menyetubuh katanya ukuran 50 cm, kuh boleh baca. Pakai nak dia gedang urang dalam kubur. Dalamnya ukuran je pezirak. Dengan bahasa katanya lebih-lebih kurang 2 meter. Kan benar? Tetapi dengan hikmah bersedekah pun Allah Subhanahu wa taala akan melebari daripada kubur kita sejauh daripada mata memandang. Kadang itu. Akalan gede. Buka katanya. Nya anak bicara daripada bangunan-bangunan kokoh yang tinggi. Selama anak bangunan kokoh yang tinggi sejauh daripada mata memandang, sejauh itulah Allah Subhanahu wa taala akan melebari daripada kubur itu. So yang rasakan bagi mereka itu yang ahli kedermawanan. Kemudian selanjutnya dijawab oleh Imam Ibnu Qayyim. Tanda ibadah dari hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau dalam keseharian ide mereka. Ide menandakan yang bahwa ibadah yang dikerjakannya itu makbul. Kita mana itu yang bahwa ibadah salat, lima waktu haji, katanya puasa, katanya zakat, katanya diterima oleh Tuhan, terima. Tanda dan akalan yang bahwa ibadah yang katanya hukumnya diterima, hendak diterima, jikalau keseharian namanya. Kutub nak berdil, kutub nak berdermawan, menyedermawan, menunjukkan yang bahwa ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang kita berikan sedekah itu variasi. Nah kadang-kadang sedekah badannya tapi pada orang yang sehat. Artinya kalau orang sakit, kojirna aplikanya daripada yang suci dalam kitab Bukhari. Satu kita beri banding dengan 10 lipat. Tapi kepada orang sehat. Satu katanya berikan banding dengan 90. Kesal tapi pada mereka itu yang dalam keadaan muda. Cak pengemis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bersedekah baca. Terkah. Mana terkah. Mita gelong mita. Nyen menyakiti hati orang mukmin. Nyen menyakiti daripada harum mukmin, hati orang mukmin. Ingat di mana oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu kita seketika katanya watelih bangkit oleh Allah Subhanahu wa taala dihalau katanya di padang mahsyar. Allah tidak akan memandang kita itu dengan pandangan rahmah dan pandangan kasih sayang. Bahkan seketika katanya memberikan sesuatu harta dalam genggaman kita kepada mereka itu orang mukmin. Nepegah li Nabi, idkhalus sururi min qalbil mu'minin khairun min ibadati sittina sanah. Tak pertama sabah kesenangan dalam hati orang mukmin tu. Bersedekah di mana? Tajuk. Yang kan tenang hati. Yang nepegah li Nabi mantang lebih god. Pertama kesenangan dalam hati orang mukmin daripada ajak ibadah 60 tahun. Natrib tunggu 60 tahun.
Rep, rep ya. Dengan tamung sabah kesenangan lah mati orang mukmin. Nyan mantang lebih gad daripada tak ibadah 60 tahun. Lebih-lebih yang tabinya kepada mereka itu anak yatim, anak hanayah, menansi anak nama. Napakah li Nabi lon bersama anak yatim di dalam surga. Makanya memang katanya perle untuk tertamong di dalam surga Allah. Bagaimana kita terapkan dalam pribadi kita dengan pribadi kedermawanan, lebih-lebih sayang katanya kepada anak yatim. Karena baginda Muhammad SAW sallallahu alaihi wasallam beliau juga lahir dalam keadaan yatim. Kita sayang kepada mereka itu. Jejak abah rumah katanya. Sebahagian waktu itu rumahnya satu pintu. Padahal mereka itu datang ke rumah kita itu dengan membawa yang namanya rahmah. Itu makna rahmah, sayang Allah kepada kita. Tapi orangnya katanya sebahagian hendatung daripada rahmah dan sayang Allah. Kemudian satu pemberian yang katanya beri satu banding dengan 900, bukan 900.000 rupiah. Satu banding dengan 900. Sedekah pemberian yang katanya tadi. Kesal Nabi kepada keluarga nado nadi yang kutukan tegala nadi kutukan ma yang panati air ayo yang satu banding dengan 900, bukan 900. Kemudian ada juga pemberian yang kita berikan itu satu banding dengan 100.000. Kata Nabi, urung si katanya, gaya, kemak katanya. Satu katanya Nabi, Allah akan melipat gandakan satu banding dengan 100.000. Kemudian malam Allah Subhanahu wa taala gelipat gandakan daripada bentuk pemberian sedekah yang katanya beri. Satu banding dengan 900.000. Jangan hodajo kepada mereka itu urung alim. Kepada mereka itu urung saleh. Kepada mereka itu urung taat. Makanya kembali kepada penjelasan hal yang disampaikan oleh Nabi, ijtahidu yaumal fitri fi sadaqah. Olehmu pada hari raya Idul Fitri. Lagi apa ada bukan? Pokoknya kadua waktu datang pembina yang nyobrokon waktu getintom katanya. Nyan taplung katanya kadang-kadang bintih baru tepuk. Tapi dikala urung si katanya kaduha. Urung si katanya kalemah. Sayangilah kita kepada mereka itu. Berikan sebahagian daripada harta kita kepada mereka. Dengan katanya memberikan harta kita kepada mereka, menentukan yang bahwa harta yang nama katanya akan diberkahi oleh Allah. Dan cara kalian yang bahwa harta diberkahi oleh Allah, urung si katanya buhu untuk beberapa gemleke. Puna ya. Kepura. Lun nak juk kurungnya berle. Tapi kitanya kadang-kadang menolak. Nah, itu gila kepeng mak katanya. Kepeng tapi pakan ber. Padahal punya untuk keberkahan harta yang nampak katanya, untuk takalan yang bahwa orang tua itu berani untuk meminta kepada kita. Bahkan nepegah le Rasulullah kepada para sahabat. Bertanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, saya ingin sekali melihat daripada Allah tersenyum kepada saya.
Ilun galak tan ya Allah untuk ulun kalian yang bahwa Allah tersenyum kepada saya. Oh begitu, ya. Kalau kamu kepengen yang bahwa Allah itu mulai tersenyum kepadamu, ukirlah senyuman itu pada wajah orang tuamu. Dengan kamu mengukir senyuman itu pada wajah orang tuamu, menunjukkan yang bahwa Allah itu tersenyum bahkan sayang Allah itu kepada engkau. Para hadirin kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa amalul khairi wal birri minas salah. Dan ururaya Idul Fitri katanya bagaimana katanya untuk tak perlu berbagai macam amal kebajikan. Dan ibu semayang dari semayang ururaya hubung dengan yang kau wajib bagi kitanya untuk mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Dan orang yang wajib mengeluarkan daripada zakat fitrah, penjelasan daripada para ulama, benam rumpuk bagi orangnya daripada 2 buah juzu. Yang pertama adalah akhir daripada Ramadan, yang kedua adalah malam daripada hari raya Idul Fitri. Yang katanya kau wajib untuk buh jaga wira. Pemahaman sujud sahwi di dalam sembahyang apabila katanya tua dapat daripada sunnah hayah. Ya sembahyang rupanya kedua dapat daripada sunnah ab'ad, sunnah hayah, sunnah ab'ad. Dah baca kunut, dan kunut, baca selawat dalam kunut, baca al dalam kunut, doa tahiyat awal, baca tahiyat, baca selawat dalam tahiyat awal, dan baca al dalam tahiyat akhir. Yang bungkum, biar orangnya bertanya rukun Allahu Akbar. Pada debut takbir maka gog. Pada tanya sunah apaan pada barang. Oh nya bentanya. Jadi aku menyatanya anak aku tu. Sumayang 5 waktu 17 rakaat. Qabliyah ba'diyah. Beres. Sunah apaan gimana? Oh nya bentanya. Menyanyal aku. Bentanya anjir. Boleh hebat. Kuput meletak ibadat yang katanya buat hal yang berhubungan daripada ilmu sebagai bentuk pengabdian katanya kepada Allah yang hana hukum. Jangan coba-coba yang bawa ibadah ataupun salat yang kita laksanakan sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah tidak sekali-kali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tasbih. Enggak boleh baca tasbih. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Maknanya salah pada dekat tasbih. Gimana kun subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Salah. Rena salah dengku. Ada segi bacaan katanya dengan sabuh nafas tapi terpotong. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang betul dengan bacaan yang disambung subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan kata Nabi, so mandang yang kun tasbih tertuh go ururaya. Nyan mandang lebih god bagi orang nyan daripada dia itu mengorbankan yang namanya unta 7 bok. Katanya punya unta sang ya. Dalah dia nak unta no ya. Ya na di Arab. Tapi dengan takkan
tertuh go subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ahwat penutupan. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bi'azim. Azim. Karena apa kan? Hanya kembali kepada sudut pandangan tajwid. Allah nyan ujung lidah gedanya berkenang dengan ujung gigi watu. Azim ya lagu. Bagi bacaan yang gedanya baca Astaghfirullahalazim. Karena sebahagian daripada ilmu-ilmu belang kampung ada cukup yakin Astaghfirullahalazim salah. Padahal yang betul Astaghfirullahalazim. Yang menyenai go. Sama menyenai go dekiman. Yang nukuku mentang itu kan tak doa. Ego katanya na panjang. Asal ka genang lidah mentang ba ego yang tak doa jamun na banyak yang kapah. Benar rencana pudu bagus hi. Menyujung lidah nu pudu ba buthi yang Allah pusyit. Sad. Karena makhraj daripada sad ujung lidah katanya berkenang daripada uram ego tu bil mana apa awal gusi kita. Jadi gigi pula sekurung-kurung jipa sertuh go dengan katanya otakkan sertuh go subhanallah ataupun tahlil tasbih nyan mantang lebih gat daripada katanya apa takribun unta yang kadar ji 7 buh unta. Oh dungku leut ha dungku nyai takun hai tu meja aku. Aduh ini keun si 3 kamu dungku ekun. Keman-teman dungku. Nah kelebihannya, nah, peta kelebihannya, tau mentang yang kun, subhanallah walhamdulillah dengan sempurna, Allah akan gecatat bagi urungnya, firtuh boh kebajikan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lagi kata pupus sertuh boh kebajikan. Dan menghapus daripada sertuh boh kejahatan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya pada tingkatan sertuh boh derajat. Antara satu derajat dengan derajat yang lain perjalanan seurau semalam 20 jam perjalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan bagi mereka itu di dalam mencari rezekinya. Kepemudah oleh Allah. Berkah. Nah, jadi hal yang kalian tadi ingat tak amalkan. Bende mana? Leh ke begah kita mau punya undang itu dia punya ya. Nah, jadi tak amalkan. Artinya jamaah pun demikian, luntuan pun demikian. Supaya apa? Udip budanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahlil, boleh baca tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil. Di dalam kitab Aqidatun Najin, jumlah daripada susunan kalimat tahlil yang 7 buah kalimat. 3 tahun terpelihara katanya daripada api neraka. 7 buah pintu neraka terselamatkan. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk guna utama urungnya di dalam surga Allah. Dan dengan kalimat. Tapi dengan huruf dasarkan daripada perhitungan para ulama jumlah daripada hurufnya 20 huruf. Hikmah jipa. Siurau semalam katanya kan 20 jam. Nyalam tijam Allah akan mengkafarahkan daripada bentuk dosa katanya. Gapan pun dah salam tijam. Dia pula daripada membaca tahlil. Fa innahu yaumul ladzi yaghfirullahu ta'ala fihi dzunubakum.
Mana pada saat itu hari raya Idul Fitri bersedekah, kemudian memperbanyakkan daripada a'malul khair wal bir, kemudian wazakah, wat tasbih dan tahlil, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala bentuk dosa yang kita kerjakan pada masa-masa tahun yang lalu. Wa yastajibu doakum, dan Allah akan mengijabahkan segala bentuk doa yang kita bermunajah kepada Allah. Gedrimong. Wa yanzuru ilaikum birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan pandang katanya dengan pandangan rahmah. Pada debu dengku sira urang nyokan kalian dengan pandangan rahmah. Udip gaknya nalam taat rahmah. Udip gaknya na mudah untuk umat hana rahmah. Jina wate tawa rumpok ngongon. Piyo dengku. Puna nyo Ramadan kabe. Jadi boya tamu pada. Oh malu lagi mah. Menya urang langsung dikhabarkan bagadanya boya tamu pasian. Nya langsung guna kada juga lagi mah. Fakal memang Allah Subhanahu wa taala mengelola hati katanya untuk terhindar daripada perkara dosa. Dan udah benar dalam keadaan bimbingan, gebimbing oleh Allah. Masjid hana berat akibat langkah. Hana berat, apalagi itu boh. Yang dah bodoh je gudanya. Pagi yang berkah. Saja gedung masjid atau semayang. Nyan hana berat, menentukan yang bahwa wa yanzuru ilaikum birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala akan ngedilik bahkan kalian urang yang dengan pandangan rahmah. Dan satu lagi yang terakhir, bagaimana katanya kita ciptakan pada hari raya Idul Fitri adalah hari di mana katanya bermaaf-maafan dengan sesama. Mungkin kadang-kadang trip katanya nama salah ataupun kabengih-bengih katanya. Kesempatan katanya orangnya bagaimana untuk terangkul ataupun berjabat-jabat tangan. Kuda hikmah katanya jabat tangan. Dengan katanya menjabat tangan, komunikasi katanya yang ka udar, watai katanya jabat tangannya komunikasi yang ka trip hana liudip yang ka mulai hidup kembali. Nampak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syabda. Yang awal daripada menghidupkan daripada bentuk komunikasi katanya dengan salam-salaman. La yadkhulul jannata qati'un. Hana pertama dalam surga Allah adalah mereka-mereka itu yang memputuh daripada silaturahim. Makanya kesempatan bagi kitanya sama-sama kitanya mendoakan, sama-sama kitanya memberikan kemaafan sehingga seketika kitanya tahu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan oleh Allah dengan membawa iman, Islam, tauhid dan ma'rifah. Mungkin terlalu panjang hal yang belum sampaikan. Tapi sigaga merumpok dengan urang drone lun galak lu kok ramai, artinya anak wawa lu cukup semangat lu. Jadi mudah-mudahan perjumpaan katanya berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalaupun ada kesempatan katanya akan berjumpa kembali pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin yang mandang sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang ingin bersalaman dengan khatib, maka bergerak dari arah utara menuju selatan. Selanjutnya bersama jamaah pun saling salam-salaman. Salam